Selamat datang di ruang hati, tempat di mana kisah sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang dalam. Cerita hari ini mengajarkan kita bahwa kadang cinta sejati tidak datang lewat kemewahan, melainkan lewat hati yang tulus di tengah kesederhanaan. Siapa sangka sebuah kecelakaan kecil di jalan sempit Kebumen bisa mengubah dua takdir sekaligus. Hari itu, mobil mewah seorang pengusaha sukses menabrak bukan mobil lain, bukan motor, tapi sebuah gerobak sampah milik seorang gadis pemulung. Namun yang mengejutkan, bukannya marah, bos kaya itu justru terdiam, terpaku oleh tatapan mata seorang gadis miskin bernama Dila. Mata yang meski lelah, menyimpan cahaya ketulusan yang jarang ia temukan di dunia penuh kepalsuan. Pagi itu Kebumen diguyur hujan gerimis. Jalanan basah, licin, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Rama, seorang pengusaha sukses dari Jakarta, sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek barunya di pinggiran kota Kebumen. Ia mengendarai mobil mewah berwarna hitam mengilap, simbol kesuksesannya yang selama ini ia banggakan. Namun, di tengah jalan kecil yang becek itu, takdir mempertemukannya dengan sesuatu yang tak pernah ia duga. Dari arah berlawanan, seorang gadis berhijab mendorong gerobak sampah tuanya. Tangannya kotor, bajunya lusuh, tapi wajahnya tanpa teduh, tenang, dan penuh sabar. Ia berjalan pelan sambil sesekali menyingkirkan daun-daun yang jatuh ke jalan, berharap tak menghalangi kendaraan lain. Namun, tiba-tiba seekor kucing liar melintas di depan mobil Rama. Rama refleks membanting setir ke kanan. Brak! Mobil mewahnya menabrak sisi gerobak sampah yang didorong gadis itu. Dila terkejut, tubuhnya terjatuh ke pinggir jalan. Tapi ia cepat bangkit, menggenggam tangan kirinya yang sedikit lecet. Rama segera turun. Panik dan takut ia telah melukai seseorang. Ya Allah, kamu gak apa-apa, Dek? Tanya Rama dengan suara terbata-bata. Dila tersenyum kecil, meski wajahnya terlihat menahan sakit. Alhamdulillah gak apa-apa, Mas, cuma lecet dikit. Maaf ya, saya yang salah. Harusnya saya minggir lebih cepat. Rama terpaku. Ia tidak mengerti mengapa gadis ini malah meminta maaf. Padahal jelas-jelas ia yang ditabrak. Matanya menatap lekat wajah Dila. Wajah itu sederhana, tanpa riasan, tapi ada sesuatu yang menenangkan di dalamnya. Ada aura ketulusan yang membuat hati Rama bergetar. Beberapa warga datang membantu. Rama menawarkan membawa Dila ke rumah sakit, tapi gadis itu menolak. Terima kasih, Mas, saya nggak apa-apa. Gerobak saya aja yang rusak, tapi nanti saya perbaiki sendiri. Rama melihat gerobak reot itu, rodanya bengkok, papan kayunya retak. Ia merasa bersalah. Biar saya ganti ya, ini uangnya buat perbaikan, ucapnya sambil menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Namun Dila menggeleng. Maaf Mas, saya nggak bisa terima. Saya nggak kerja buat minta belas kasihan. Saya kerja buat halal, bukan buat dikasihani. Kalimat itu membuat Rama terdiam lama. Sebuah rasa hormat tiba-tiba tumbuh dalam hatinya. Ia yang biasa bergaul dengan orang-orang bermateri, tiba-tiba merasa kecil di hadapan gadis pemulung yang menjunjung harga diri dan kejujuran. Hari-hari berikutnya Rama tak bisa melupakan wajah itu. Ia kembali ke lokasi itu, berpura-pura memeriksa proyek hanya untuk mencari sosok Dila. Dan di suatu sore, ia menemukannya lagi. Dila sedang memungut botol bekas di dekat sungai sambil tersenyum pada anak-anak kecil yang bermain di sekitarnya. Rama menghampiri.
Masih kerja sampai sore ya? Tanyanya lembut. Dila menoleh dan tersenyum. Iya mas, kalau saya berhenti, siapa yang bantu ibu di rumah? Dari percakapan singkat itu, Rama tahu bahwa Dila tinggal bersama ibunya yang sakit. Hidup dari hasil menjual sampah dan barang bekas. Namun, meski hidupnya berat, Dila tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur dan tersenyum. Hari demi hari, Rama semakin sering datang. Ia membantu Dila diam-diam, memperbaiki gerobaknya, membelikan obat untuk ibunya. Bahkan, mengatur agar Dila bisa bekerja di proyek kebersihan miliknya. Awalnya Dila menolak, tapi Rama meyakinkan, kerja tetap kerja, Dila. Ini bukan sedekah, aku cuma kasih kesempatan. Dari situlah kedekatan mereka tumbuh perlahan. Dari percakapan ringan di pinggir jalan, menjadi perhatian kecil setiap pagi. Rama mulai sadar, gadis sederhana itu telah mengisi ruang hatinya yang kosong selama ini. Namun, ketika cinta mulai tumbuh, muncul kabar yang mengguncang. Salah satu rekan bisnis Rama memperingatkannya, "Rama, kamu serius mau sama gadis pemulung? Nanti reputasimu rusak." Rama hanya tersenyum dan menjawab tegas, "Reputasi hilang bisa dibangun lagi, tapi hati yang tulus kayak Dila gak bakal aku temui 2 kali." Beberapa bulan kemudian, Rama kembali ke rumah Dila. Kali ini dengan membawa keluarganya. Ia datang bukan lagi sebagai seorang bos, tapi sebagai seorang pria yang datang melamar gadis sederhana yang mengajarkannya arti ketulusan. Tangis haru pecah di rumah kecil itu. Dila tak menyangka, pria yang dulu menabrak gerobaknya kini datang dengan niat mulia untuk meminangnya. Cinta sejati tak selalu datang dari dunia yang sama. Kadang ia muncul di tempat yang paling tak terduga di antara sampah dan lumpur, tapi tetap bersinar karena ketulusan. Karena sesungguhnya bukan harta yang membuat seseorang berharga, tapi hatinya yang tulus dan tidak mudah tergantikan.